Makanya keridhaan Allah ini, Allah tidak persempit pada hanya satu generasi saja. Enggak, makanya Allah berfirman, as-sabiquna al-awwalun, para kaum muslimin terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, yakni para salafus saleh, sahabat nih. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. No, di masa, di generasi apapun, artinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa, wassalah wassalam ala sayyidil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kembali ke kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, pertemuan kemarin kita kasih intermezzo yang sifatnya selingan, meringankan, tapi juga hal yang nasihat yang sama-sama kita butuhkan, ya, menyegarkan kembali husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana itu merupakan di antara penerapan nilai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Musim dingin ya. Iya, minta kecilin boleh Om. Ya, maaf Om ya. Jangan dimatiin, kecilin aja. Masuk bab Thamin, bab yang ke-8 ya. Dzikru ridallah wa ghadabihi wa sakhatihi wa karahiyatihi fil Qur'anil Karim wa annahu muttasif bidzalik. Bab yang menyebutkan tentang keridhaan Allah, kemurkaan Allah. Ya. Kemudian sakhat. Sakhat ini murka yang sampai titik gemes, sakhat. Oke, greget. Oke. Wa karahiyah, kebencian. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut yang disebutkan tadi, ridha, murka, marah, gitu, pada dirinya. Ya. Allah adalah zat yang juga memiliki sifat-sifat itu sebagaimana dikhabarkan di Al-Qur'anul Karim. Qala rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah pun meridhoi mereka, mereka pun meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berarti Allah memiliki sifat ridha. Ya? Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ganjaran dia jahannam. Kelak dia akan abadi di dalamnya. Allah pun murka ke atas. Ghadiballahu alaihi. Allah pun murka ke atasnya. Berarti Allah zat yang memiliki sifat murka, marah, ya. Wala'anah, dan Allah pun melaknatnya. Laknat yakni at-tarad minar rahmah. Mengeluarkannya dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat Allah begitu luas, luar biasa. Enggak ada satu hal pun yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luas dan merata. Dari situ Allah Subhanahu wa taala, mau mukmin mau kafir, dari situ Allah memiliki sifat Rahman, memiliki gelar Rahman. Gitu kan? Nah, tapi ketika sampai level laknat, maka dikeluarkan dia dari orang-orang yang dapat dari kategori makhluk yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, seremnya laknat, ya. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah. Demikianlah dikarenakan mereka lebih mengikuti hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Yani lebih banyak melakukan pada diri mereka perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, wa karihu ridwanah, dan membenci keridhaan Allah, yakni membenci hal-hal yang Allah cintai. Mereka lebih memilih hal-hal yang Allah benci. Gitu. Ya.
Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Tuh. Maka ketika mereka asafuna, itu tadi, asafuna yani bikin kita greget, gitu. Falamma asafuna, ya, ketika mereka terus membuat kami murka, intaqamna minhum, maka kami balas mereka. Ya. Wa qawluh, itu berarti di sini juga Allah memiliki sifat intiqam, awas. Avenge, awas. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum." Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atau membenci keberangkatan mereka sehingga akhirnya Allah pun menahan mereka. Ini maksudnya Allah nggak suka beberapa makhluk, beberapa manusia ini untuk ikut berjihad bersama kaum mukminin. Akhirnya Allah hilangkan taufik dari mereka sehingga mereka nggak ikut berangkat berjihad. Nanti tiap ayat ini ada penjelasannya nanti, ya. Tapi di ayat itu dapat ditangkap bahwa Allah karih, Allah membenci itu. Allah memiliki sifat yakrah, membenci. Allah pun berfirman, kabura maqtan tuh, indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, murka yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika kalian mengatakan, mengucapkan hal-hal yang kemudian tidak kalian lakukan, kemudian tidak kalian realisasikan. Ya. Nah, ayat-ayat itu semua menunjukkan dan menegaskan secara eksplisit, jelas, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat ridha, ghadab, marah, ya, sakhat, murka, karahiyah, benci, dan itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dikhabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sendiri yang mengkhabarkan dan memberikan gambaran tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim bahwa dirinya memiliki sifat-sifat tersebut. Baik, kita lihat syarah yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Ayat pertama tadi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yani radhiya anhum bima amiluhu min at-ta'at al-khalisah lahu. Yani Allah meridhai mereka dikarenakan mereka mengamalkan amalan-amalan ketaatan yang mereka ikhlaskan hanya bagi Allah, wa radu anhu. Dan mereka pun meridhai Allah Subhanahu wa taala bima jazahum minan na'im. Yani meridhai Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa ridha minhu Subhanahu wa taala arfa' darajatin na'im. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah level kenikmatan yang paling tinggi. Ya, kalau udah sampai dapat level ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ini level kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Allah berfirman, wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah sungguh jauh lebih besar. Ya, itu dari surat At-Taubah. Wa ridahu ma'anhu huwa ridha kullin minhum bimanzilatihi hatta yadhunna annahu lam yu'ta ahadun khairan mimma utitu. Adapun keridhaan mereka, yakni para manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan tiap individu mereka kepada keridhaan mereka dari posisi tiap-tiap mereka yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka mengira bahwasanya Allah tidak memberikan yang jauh lebih baik, lebih mulia dari ini kepada hamba-hamba lain selainnya. Ridho manusia kepada Allah, yakni puasnya dia dengan apa yang Allah tentukan baginya. Gitu. Ya. Ayat ini berbicara tentang as-sabiqun al-awwalun, para kaum mukminin terdahulu, para kaum muslimin terdahulu. Siapa ya? Yani minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, yani para sahabat salafus salih. Ya. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, dan kemudian orang-orang yang mengikuti para salafus salih ini, mengikuti para muhajirin dan ansar di dalam beragama. Ya, metode beragamanya ngikutin para salafus salih. Itu. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum. No, situ.
Itulah Allah, orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Waradu an. Dan demikianlah mereka hakikatnya orang-orang yang meridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ridho dari Allah diterjemahkan artinya radhiyallahu anhum. Tuh, Allah meridhoi mereka. Radhiya anhum yakni ahabbahum, yakni Allah mencintai mereka. Tuh, ridho dari Allah bimakna ahabba. Radhiya minallah yakni bimakna ahabba. Tapi Allah mencintai hamba-hambanya. Tayyib, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika Allah tazkiyah isi hati mereka, bahwa mereka pun juga adalah hakikatnya orang-orang yang ridho kepada Allah, tuh, waradu'an, ini yang keren. Ya? Jadi Allah mentazkiyah isi hati para salafus saleh, bahwa mereka hakikatnya adalah orang-orang yang memang ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang gak didapetin generasi lain. Ya? Yani seolah-olah Allah mentazkiyah mereka, merekomendasikan mereka, menegaskan bahwa tiap individu mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas, beramal, berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ini Allah lagi menjelaskan tentang generasi terbaik yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjuang bersamanya. Dan sedang memberikan petunjuk bagi kaum muslimin agar kalian di dalam beragama untuk mengejar ridho Allah, agar ikuti jalan mereka, jalan muhajirin dan ansar, yakni ikuti mereka, metode mereka di dalam beragama. Itu artinya berakidahlah sebagaimana mereka berakidah, beribadahlah sebagaimana mereka beribadah. Jangan tambah-tambahin, jangan kurang-kurangin. Tuh lagi ngomong itu. Allah tidak persempit pada hanya satu generasi saja, enggak. Makanya Allah berfirman, as-sabiquna al-awwalun, para kaum muslimin terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, yakni para salafus saleh, sahabatnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. No, di masa, di generasi apapun, artinya gitu. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang terhitung alladzina taba'uhum bi ihsan, termasuk orang-orang yang mengikuti para salafus saleh di dalam beragama, mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik sehingga Allah pun meridhoi kita dan terhitung kita orang-orang yang meridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, ridho dari mereka adalah keriduan mereka kepada Allah adalah ketika mereka sangat meridhoi apa yang Allah tentukan bagi mereka sehingga seolah-olah mereka mengira tidak ada yang lain yang diberikan kemuliaan sebesar itu. Tuh, padahal banyak gitu. Yang ini ridho di sini dari manusia kepada Allah artinya apa? Bukan hanya nerimo ridho itu. Ridho kepada Allah bukan hanya nerima apa yang Allah, bukan. Bahkan cinta apa yang Allah berikan, bahkan level puas dengan apa yang Allah berikan. Tuh, saking puasnya. Oke? Dari situ diajarkan kita, di dalam menerima qadar, bukan hanya menerima, tapi sampai level redo, tuh ridho. Disuruh, diajarin kan doanya, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu taufik untuk ridha. Setelah apapun yang kau qada, yang kau tentukan untuk terjadi pada kami. Tuh, itu ridho dari kita. Ya. Jadi saking puasnya dia seolah-olah yang lain gak mendapatkan kemuliaan ini. Saking bahagianya dia dengan Allah berikan taufik itu padanya. Oke? Seolah-olah yang lain kagak dapet yang kayak gue dapet ini. Begitu. Kayak kasus di riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga rahimahumullah dari Abdullah ibn Mas'ud. Tentang akhirun nasi khurujan minan nar. Pernah dengar? Manusia terakhir yang keluar dari neraka. Pernah dengar itu? Manusia terakhir keluar dari neraka, manusia terakhir masuk ke dalam surga. Tuh, setelah dia keluar nih, gerbang neraka, deng, tutup. Udah, salam, abadi kau di sono. Gitu. Setelah dia masuk surga, deng, gerbang surga ditutup. Udah, abadi kau di sana. Begitu kan? Itu begitu ridho dia. Jadi as'afu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la a'lam akhiran nasi khurujan minan nar." Sesungguhnya aku mengetahui orang terakhir yang keluar dari neraka. Zen, dia hidup lama di neraka. As'afahun nar. Neraka membuatnya letih dengan semua azab-azabnya sampai bikin mukanya hitam-hitam, gosong, angus. As'afah, ya ini bikin cemong-cemong mukanya.
neraka nih Jal, iya kan? Oke? Pegel dia neraka dan terus dia berdoa, ya Rabbi keluarkan aku, keluarkan. Sehingga akhirnya Allah pun mengeluarkan dia dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dan dia orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Tayyib, kemudian ditutup pintu neraka dan abadilah mereka yang ada di dalam neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dia berkata, Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada yang lain selainku. Padahal mah loba. Padahal mah banyak sebelum dia yang dikeluarin. Cuman bakatku bungah nak, gitu. Saking bahagianya dia, sehingga dia akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan bagi hamba ini, belum masuk surga nih Jal. Allah tampakkan bagi hamba ini syajarah, sebuah pohon yang rindang dan indah, wama, dan ada sungai yang mengalir di bawahnya. Waktu keluar dari neraka, ini hamba doa mulu, ya Rabbi keluarin aku dari neraka, keluarin aku dari neraka. Aku gak akan minta hal lain lagi. Asal keluar aja dari sini nih, katanya gitu. Tapi ketika melihat itu, dia bilang, ya Rabbi, aku mau di situ, mau di pohon itu, li'astadhilla bidhilliha wa ashrab min ma'iha, agar aku berteduh di bawah pohon itu dan minum dari air yang ada di sana. Ini sangat mempesona nih pemandangan ini, luar biasa. Akhirnya Allah pun memberinya uzur, li'annahu ra'a ma la yatiq alaihi basar. Karena dia melihat sesuatu yang memang gak ada makhluk manapun yang akan kuat menahan dirinya kecuali pasti menginginkannya. Allah ngasih dia uzur. Oke? Dikasihlah di pohon itu dan dia bernaung, berteduh di situ dan minum dari air itu. Nggak lama Allah munculkan lagi pohon berikutnya yang jauh lebih rindang, jauh lebih indah dengan air yang jauh lebih indah juga di sana sungainya. Ya, ini hamba melihat pohon itu, dia berkata, ya Rabbi, pengen dong yang ono. Begitu kan? Ma'agdarak, betapa zalimnya engkau. Bukankah kau berjanji nggak mau minta lagi ini itu? Iya deh ya Rabb, kalau kau berikan itu demi wa izzatik, demi kemuliaanmu, aku tak akan minta hal lain. Asal dibagi di situ aja ya Rabb, begitu katanya. Allah pun memberinya uzur, karena dia memang melihat sesuatu yang gak ada makhluk manapun yang kuat menahan jiwanya untuk melihat pengen hal tersebut. Oke? Akhirnya dikasihlah dia di situ. Ajib, di situ dia berteduh, ngadem, dan dia minum dari airnya. Allah munculkan pohon ketiga, yang jauh lebih indah. Dengan sungai yang jauh lebih bening lagi. Dia ngelihat dan dia pengen, ya Rabbi, pengen yang itu. Dia icap lagi sama Allah, dia omelin lagi, kenapa kamu masih minta? Bukankah kau berjanji gak meminta ini itu? Ya Rabbi, kalau dikasih itu janji deh, udah gak minta apa-apa lagi deh ya Rabbi. Begitu. Akhirnya Allah pun memberinya uzur. Karena dia melihat sesuatu yang memang tak ada jiwa yang kuat melihatnya kecuali pasti menginginkannya. Dibagilah di pohon ketiga itu. Nah, di pohon ketiga ini, dia dapat aswat ahlil jannah. Dia mendengar suara para penduduk surga. Oke? Berarti tadi tuh Puun belum nyampe surga, no? Udah bikin ngiler. Kebayang gak? Di pohon ketiga ini, dia mendengar aswat ahlil jannah. Dia mendengar suara para penduduk surga. Dia pengen minta sama Allah, dia ingat, ya gue udah janji lagi gak minta. Dia nahan diri. Gak lama dia minta, ya Rabbi pengen masuk surga. Allah pun berkata, apa yang apa yang membuatmu menahan permintaanmu kepadaku, wahai anak Adam. Begitu. Kenapa tadi sempat ngerem mau minta? Gitu. Akhirnya dikata begini, Allah ini hamba pun berkata, ya Rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, apakah kau ngerjain aku sementara engkau adalah Tuhannya semesta alam? Maksud Tuhan semesta alam ngerjain aku? Begitu maksudnya. Ya Rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Zain, Abdullah bin Mas'ud ngeriwayatin tabi'in lagi ngeriwayatin ini, pas dia bilang, Allah berkata, ini orang berkata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apakah kau mengolok-olokku sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Ini tabi'in ketawa. Murid-muridnya nanya, kenapa engkau ketawa? Aku ketawa juga waktu itu pas di sini Abdullah bin Mas'ud ketawa. Abdullah bin Mas'ud ketawa dan dia bertanya kepada muridnya, ala tas'aluni mimma adhab? Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku ketawa? Begitu. Iya. Kenapa kau ketawa? Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu Rasul di situ ketawa juga. Dan kita bertanya, kenapa kau ketawa ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, sallallahu alaihi wasallam,
Dhahiktu min dhahiki Rabbil Izzah. Aku tertawa karena tertawanya Rabb. Tertawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar jawaban hamba itu. Apakah kau ngerjain aku sementara engkau adalah Tuhan semesta alam ya Rabb? Allah pun berkata kepada hamba itu, Inni la astahzi'u bik, walakinni ala ma asya qadir. Sesungguhnya aku bukan lagi syugulin engkau. Syugulin yakni kerjain engkau. Tapi aku atas segala hal yang aku kehendaki, aku maha mampu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Udkhilil jannah. Masuklah kau ke dalam syurga. Dia masuk ke syurga. Tusawwir lahu annal jannah mal'a. Nyampe syurga taunya digambarkan bagi dia, syurga ini ternyata udah penuh. Nggak ada spot kosong Jal. Nggak ada lapak kosong lagi. Syurga mal'a. Yani udah habis. Full reserved. Oke? Okay? Ya Rabbil Jannah mal'a. Dia ngadu lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani nggak ada lapak kosong ya Rabb. Udah penuh semua ya Rabb. Allah pun berkata tamanni. Kau ingat hari-harimu dulu di dunia? Ya. Tamanni. Kemudian menghayallah engkau. Yani apa yang kau inginkan di dunia dulu. Menghayallah dia. Aku mau ini. Dia menghayal begitu. Allah pun berkata kepadanya, laka ashru amthaliha, bagimu 10 kali lipat dari yang kau hayalkan. Allahu Akbar. Dan itu level surga paling cetek, paling rendah. Di sana lain dibilang, laka dunya wa ashru amthaliha, bagimu dunia seluruhnya dengan seluruh nikmat-nikmatnya 10 kali lipat. Nah, bagimu. Itu level surga paling cetek. Zin? Akhirnya hamba ini di sanad lain, dia masuk ke dalam syurga, kemudian memasuki rumahnya di syurga. Fa'atata, kemudian datanglah kedua istrinya dari hurul ain. Ya salam, akhwat sorga. Datanglah kedua istrinya dari hurul ain, dari bidadari syurga. Istri-istrinya itu berdua menghiburnya. Enggak pakai jelas-jelasan, enggak. Kompakan nih. Karena penyakit hati, jealousy, hasad hilang di surga. Udah hilang semuanya di surga. Zen. Kemudian nih istri-istrinya berkata nih, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana lak. Gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu bagi kami dan telah menghidupkan kami bagimu. Ya salah. Yani mereka pun menanti penantian yang lama agar si Fulan bin Fulan sampai mereka merindukan itu. Allahumma rzuqnal jannah. Tayyib. Nah di sini itu ridho. Begitu puas dia dengan yang Allah berikan sehingga dia mengira nggak ada yang lain yang dibagi kayak gue nih. Begitu. Padahal mah banyak dan banyak yang lebih mulia, saking ridhonya dia dengan nikmat yang Allah limpahkan, berikan baginya, sampai mengira demikian. Itu maksudnya. Ya kan? Hatta yadhunna annahu lam yu'ta ahadun khairan mimma uti. Sehingga dia mengira, tak ada seorang pun yang diberikan yang lebih baik daripada apa yang dia dapatkan. Gitu. Itu ridho seorang hamba kepada Allah. Ya, bukan cuma nerima, tapi puas dengan apa yang Allah berikan baginya. Satisfied. Ya. Wa qawluh. Dan firman Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tuh, awas. Mukmin ya, bukan kafir. Tayyib, ketika dibilang mukmin, bukan kafir. Dengan sengaja, berarti keluarlah pembunuhan yang sifatnya tidak sengaja. Nih, di Islam nih pembunuhan ada 3 nih, Jal. Oke? Di fikih ada 3. Qatlul amd, pembunuhan sengaja. Qatl ghair al-amd, pembunuhan enggak sengaja. Zain? Sama qatl shibhul amd, mirip-mirip sengaja. Ya? Pembunuhan sengaja, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan cara atau benda yang memang bisa mematikan. Dia menggunakan pisau, dia menggunakan pistol. Tuh. Oke, ini mematikan nggak pisau, pistol? Matiin nggak? Matiin. Itu pembunuhan sengaja hitungannya nanti.
Zain, ada fikihnya. Ada pembunuhan tidak disengaja. Oke? Lagi mundurin mobil, taunya ada orang di belakang kegencet, ngerak aja. Tuh. Nggak sengaja, kecelakaan dan lain-lain, nggak sengaja. Itu ada diat. Ada diat. Ada cerita, ada akhwat, ada sahabiyat hamil lagi, hamil. Oke? Zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini ditakuti kan? Satu hari Umar ada urusan sama nih wanita, arsal. Kemudian Umar memerintahkan nih wanita, panggil nih wanita. Mau ada urusan sama nih wanita. Nih wanita lagi hamil, Jal. Zain? Pas nih wanita mendengar Umar memanggilnya, kaget, ketakutan, sampai keguguran. Tuh, segitunya Umar, Jal. Oke? Sebenarnya bukan salah Umar, bukan juga pembunuhan nggak sengaja, bukan cuma Umar saking waroknya, dia bayar diat untuk keguguran janin. Karena waroknya Umar radhiyallahu anhu. Ya, itu pembunuhan nggak sengaja. Ada pembunuhan mirip sengaja, yakni kita menyerang seseorang dengan benda-benda yang tidak diharapkan kematian darinya, atau dengan cara-cara yang tidak diharapkan kematian darinya. Oke? Kita ngedorong dia begitu, misalnya. Taunya pas kereta lewat. Tuh, kesamber gak? Tuh. Atau enggak kita mukul dia pakai kayu. Oke? Ini kayu mematikan enggak? Enggak dong. Minimal benjol deh, bocor deh. Maksudnya enggak mati-mati amat ya. Qadarullah mati, udah. Atau kita memukul dia dengan tangan kosong. Bisa kita hook, jeder. Dia jatuh palanya kejedot. Trotoar, dang, mati. Noh tuh. Ini dibilang pembunuhan mirip sengaja. Shibhul amd. Ada lagi fikihnya nanti. Zain? Nah yang diancam oleh Allah di ayat ini, waman qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, tuh mukmin awas, bukan kafir, muta'ammid sengaja awas, bukan enggak sengaja, bukan mirip sengaja, ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, zain, fajaza'uhu, maka ganjarannya, hukumannya jahannam. Tuh, jahannam adalah level di antara level-level neraka, ya. Khalidan fiha, dia abadi padanya. Ya, tapi abadi di sini bukan maknanya nggak ada henti, nggak. Tapi ungkapan bahasa Arab khalid ini bisa jadi maknanya lama banget, tapi bukan nggak ada ujungnya, gitu. Apalagi kalau ini hamba ternyata punya pada dirinya hal-hal yang membuat dia berhak untuk masuk surga, seperti dia mati di atas tauhid, dia nggak syirik, dia berhak masuk surga, gitu. Jadi khalid ini tidak diterjemahkan artinya abadi dalam artian teurun-urun, nggak berhenti-berhenti. Oke? Ada masanya dia keluar dari sana. Ya. Wa ghadiballahu alaihi. Dan Allah pun murka ke atasnya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Tuh, melaknatnya yakni taradahu an rahmatih. Mengusirnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjauhkan seseorang atau mengusir seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awas, seemosi-emosinya, segreget-gregetnya kita sama seseorang, hindari kata-kata laknat. Hindari kata-kata laknat. Ya. Kalaupun itu dalam rangka membela Allah Subhanahu wa taala dan membela agamanya, hindari kata-kata laknat. Di riwayatnya Bukhari rahimahullah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, terdapat seorang sahabat namanya Abdullah, dipanggilnya Al-Himar. Zain, dia biasa minum, mabok, ketangkap dicambuk lagi, minum mabok, ketangkap dicambuk lagi, minum mabok, ketangkap dicambuk lagi, sering begitu. Kemudian suatu hari ketika dicambuk, seseorang dari sahabat, karena gregetnya dia, karena dia melakukan maksiat itu terus, sambil mencambuknya, sambil dia berkata, la'anakallah, Allah melaknatmu. Begitu. Betapa sering kau lakukan ini. Rasul pun murka, sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, la tal'anu, jangan kalian melaknatnya. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya fix, dia mencintai Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Tukang minum. Ya, belum tentu seseorang yang taat, masya Allah ini itu ibadah, kemudian direkomendasikan, ditazkiyah segitunya sama Allah, bahwasanya dia fix mencintai Allah dan Rasulnya, belum tentu. Tidakkah kita lihat Khawarij dengan ibadahnya yang luar biasa? Sehingga para sahabat bandingkan sholatnya dengan sholat Khawarij, tastasghir, minder. Ya kan, puasanya dengan puasa Khawarij, minder. Tapi mereka yamrukun minad din kama yamruk saham
minar ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busuk, mental dari agama. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Tuh lihat segitunya. Ya. Seolah-olah kaum yang anti maksiat luar biasa. Gitu. Tapi ternyata sampai segitunya. Ya. Maka jauhi kata-kata laknat ini, jauhi. Ya. Dan belum tentu seseorang berada di dalam kerusakan, artinya adalah ternyata dia lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari dia, belum tentu. Ya, doakan hidayah, doakan hidayah. Ya. Wa qawluh, dzalika bi annahum ay ma dzukira fil ayat qablaha min shiddah tawaffi al malaikah lil kufar min ajli annahum ittaba'u ma askhata Allah. Oh, ini ayat yang ini. Ya. Di mana Allah berfirman nih di surat Muhammad ayat 28, demikianlah dikarenakan mereka senantiasa mengikuti hal-hal yang Allah murkai dan membenci hal-hal yang Allah cintai. Tuh, membenci hal-hal yang Allah ridhoi. Ini lagi ngomongin apa nih ayat? Ya ini lagi ngomongin betapa para malaikat syiddah tawaffi al-kuffar. Mereka matiin orang-orang kafir itu dengan cara yang membuat mereka menderita luar biasa. Tuh. Ya, tuh nih. Min syiddah tawaffi al-malaikah lil kuffar min ajl annahum. Nah, kenapa malaikat membuat matinya orang-orang kafir begitu menyakitkan, begitu sakit luar biasa? Itu dikarenakan gitu. Mereka adalah kaum yang senantiasa justru mengikuti hal-hal yang Allah murkai. Minal inhimak fil ma'asi wa syahawatil muharramah. Tuh, dari terjerumus di dalam ketakaburan mereka, kekafirannya, belum lagi maksiat-maksiat dan hal-hal yang Allah ingkari pada mereka. Wa karihu ridwanah, dikarenakan mereka membenci apa-apa yang Allah ridhai. Ya, karihu ma yurdih minal iman wal a'mal as-salihah. Dikarenakan mereka membenci nilai-nilai keimanan dan amal saleh yang justru Allah cintai. Ya, akhirnya malaikat pun di dalam proses mencabut nyawanya, mereka mencabut nyawanya dengan cara yang paling menyakitkan. Itu syiddah tawaffi al-malaikah lil kuffar. Ayat itu lagi berbicara tentang demikian. Dan firman Allah, falamma asafuna, dan ketika mereka bikin kita greget, yakni aghdabuna, bikin kita murka, bikin kita marah, intaqamna minhum, ay aqabnahum, maka kami hukum mereka. Wal intiqam huwa asyaddul uqubah, dan intiqam adalah hukuman yang paling berat, maksudnya hukuman yang paling besar. Sini maksudnya membalas, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin karihallahu bi'atsahum ay abghadallahu khurujahum ma'akum lil ghazw." Nah, ini ayat yang ini. Ya, lagi berbicara tentang ayat surat At-Taubah ayat 46. Ya, jadi di antara kaum munafikin ada di barisan kaum mukminin. Waktu itu kaum mukminin mau bergerak berangkat perang. Oke? Mau berangkat perang. Nah, Allah ini nggak mau kalau orang-orang munafik ini ikut perang, gitu. Allah nggak mau kalau orang-orang munafik ini ikut perang, gitu. Allah karihallahum bi'asahum. Allah membenci keberangkatan mereka bersama kalian, maksudnya begitu, ya. Abghadallahu khurujahum ma'akum lil ghazw. Maknanya Allah membenci berangkatnya mereka bersama kalian menuju perang. Fathabbatahum. Akhirnya Allah sabbatahum yakni habasahum, Allah pun menahan mereka dari keluar dan berangkat bersama kalian. Gitu. Yakni Allah hilangkan taufik dari mereka. Artinya demikian. Sehingga mereka enggak berangkat perang. Wa khadzalahum qada'an wa qadaran. Allah pun tipu mereka. Allah perdaya mereka baik dari sisi qada dan qadar, wa in kan qad amarahum bil ghazwi syar'an, kalaupun Allah telah memerintahkan mereka untuk ikut perang secara syariat, wa aqdarahum alaihi hissiyan, dan Allah pun telah memberikan kepada mereka kemampuan material untuk berangkat jihad, lakinnahu lam ya'nihim alaihi lihikmatin ya'lamuha. Tapi gimana pun Allah tidak menghendaki mereka untuk ikut berangkat perang bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat, berangkat dari sebuah hikmah yang besar yang Allah yang maha mengetahuinya. Nah, di ayat setelahnya itu dijelaskan hikmahnya. Kenapa Allah tidak menghendaki mereka berangkat? Hikmahnya adalah
Lau kharaju, Allah berfirman, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Mereka nih, yakni orang-orang munafikin, kalaupun ikut berangkat perang sama kalian, nggak lain, justru malah bikin ribet, bikin berantakan kalian kalau dia ada di antara kalian. Begitu. Akhirnya Allah pun hilangkan taufik mereka sengaja untuk berangkat perang. Kadang mereka bikin uzur, bikin izin, minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah maaf nggak bisa perang, ada begini, begitu, bikin uzur begitu. Ya, hakikatnya memang Allah hilangkan taufik itu dari mereka. Seperti kasus perang Uhud. Kaum muslimin ini berangkat, tapi kaum munafikin ikut berangkat. Karena waktu itu ada kemenangan gilang gemilang dari perang Badr. Rada ngiler juga nih. Pengen ikut kemenangan dan kenikmatan yang didapat dari kemenangan peperangan melawan kaum musyrikin. Mereka berangkat nih kaum munafikin ikut. Tapi di situ ada Abdullah ibn Saba yang punya makar dia. Di tengah jalan dia bikin ragu. Dia bikin ragu nih, Abdullah ibn Saba nih. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini bikin ragu para kaum mukminin dan dia bikin isu atau gosip yang nggak ada, kaum musyrikin nggak datang, udah ngapain sih kita di sini? Kalau emang ada perang kita perang deh, nggak ada di sini. Akhirnya dia pulang dan terprovokasilah sebagian kaum ikut pulang bersama Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Berkuranglah sepertiga kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Tuh. Ini mereka nih, kalaupun ikut sama kalian, yang ada malah bikin ribet, bikin kusut. Itu maksudnya. Di antara contoh kasusnya adalah, itu mundurnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul bersama orang-orang yang mengikutinya di perang Uhud. Ya, itu dari situ Allah membenci keberangkatan mereka bersama kalian. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan azuma dzalikal maqat wa huwal bughd. Yani apa? Kemurkaan yang besar. Al-maqat ya al-bughd, kemarahan, ya. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengucapkan hal-hal yang kalian sendiri enggak lakukan, gitu. Anta'idu min anfusikum khairan, ketika kalian menjanjikan nilai-nilai kebaikan, nanti begini, aku mau begini, nanti begini, aku mau begini, gitu. Anta'idu min anfusikum khairan, thumma la tafu bima wa'adtum, kemudian kalian tidak menepati janji kalian. Katanya mau bantu begini, mau berkorban di jalan Allah, mau ini, mau mentaat kepada Allah, mau effort semuanya berkorban di jalan Allah dan Rasulnya, membela agamanya dan lain-lain. Dia udah janji begini, tapi ternyata dia nggak penuhi padahal kemampuannya ada padanya. Tuh gitu, itu yang dibilang kabura maqtan, kemurkaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya, ada sebagian orang-orang yang beriman. Sebelum dulu diwajibkan jihad sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu berkata-kata nih, wajidna law anna Allah akhbarana bi ahabbil a'mal fa na'malu bih. Andai kita nih berharap Allah memberikan kepada kita amalan yang paling Allah cintai apa sih? Biar kami lakukan deh, gitu. Dulu mereka kayak nagih itu terus, gitu. Ayo dong beritahu kami amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai sehingga kami mau mengamalkannya demi mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dulu mereka minta-minta begitu sebelum diwajibkan untuk berangkat jihad. Fa akhbarallah nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ahabbal a'mal, bahwasanya amalan yang paling Allah cintai adalah imanun billah. Beriman kepada Allah, jelas, fix, ya, itu mah awal, ya, imanun billah, wa jihad ahli ma'siyatihi alladhina khalaful iman wa lam yuqirru bih, dan berjihad, berjuang, mengingkari atau melawan kaum yang mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, baru ada kewajiban jihad. Falamma nazal al-jihad, ketika turun kewajiban jihad ini, kariha dzalika unasun minal mu'minin, sebagian kaum mukminin kayak ya begitu lagi amalannya yang dicintai Allah, kayak males. Tuh. Jadi janji-janji dulu nih cuman jadi fa doang. Tuh. PHP, fa tuh. Ya. Ketika Allah kabarkan bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah ternyata jihad,
Yang itu berarti keluar dari comfort zone. Berarti mempertaruhkan jiwa dan ragamu. Katakanlah jiwamu selamat, tapi mungkin kau cacat. Atau codet di mukamu. Tuh. Kalau kau meninggal berarti anakmu jadi yatim, berarti istrimu jadi janda. Tuh. Itu semua yang dipertaruhkan dengan jihad. Itu amalan yang paling Allah cintai. Ketika ngelihat, wah segitunya amalan yang Allah cintai. Okay? Nah, sebagian kaum mukminin berat menerima itu. Mereka enggak. Yani akhirnya merasa beratlah dengan perintah dan kewajiban jihad ini. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan, mengucap-ucapkan hal-hal yang kalian sendiri nanti tidak lakukan? Makanya mendingan diem, tuh gitu. Maksudnya, lu sih bacot, gitu. Akhirnya nggak bisa direalisasikan kan? Gitu. Jadinya nilai minus bagimu, gitu. Lima taqulun ma la taf'alun. Jadi kenapa kalian katakan hal-hal yang kalian nanti yang nggak lakukan? Kabura maqtan indallah. Itu dosa besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Ketika kalian mengucapkan hal-hal yang ujungnya tidak kalian lakukan. Ya, dari sini, awas, amal saleh, ketika kita ada angan-angan amal saleh, dari sisi sini ya, pilih untuk tidak terlalu mengucapkan itu kepada hamba-hamba Allah. Jadikan itu antara dirimu dengan Allah. Seringkali dengan mengucapkannya kepada orang-orang, akhirnya menghilangkan taufik kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Nanti kalau punya ini gua mau begini. Nanti kalau punya begini gua mau begini. Gua mau berkorban segini, gua mau begini. Jangan. Kenapa? Itu ngilangin taufik. Udah jadikan itu urusanmu dengan Allah. Kalaupun kau tak bisa melakukannya, at least kau belum menjanjikan apapun. Iya kan? Dari ayat tersebut. Ini pelajarannya. Ya. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Asyahid minal ayat. Korelasinya dari ayat-ayat tadi adalah bahwasanya di seluruh ayat tersebut terdapat wasfullah, terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ghadab, Allah marah, ridha, Allah meridhai, Allah la'an, Allah melaknat. Allah intiqam, Allah membalas. Karahiyah, Allah pun memiliki sifat membenci. Wal asaf, Allah pun ada sifat greget. Ya? Wal maqt, dan murka yang besar. Hadhihi kulluha min sifatil af'al allati yaf'aluha jalla wa ala mata sya' idza sya' kaifa sya'. Nah, itu semua masuk dalam sifat-sifat yang sifatnya sifat fi'liyah yang Allah lakukan. Anytime Allah mau, bagaimanapun bentuknya Allah mau. Ya? Apa? Sifat fi'liyah apa dzatiyah tuh? Fi'liyah. Karena hubungannya dengan aktivitas yang Allah lakukan. Kalau sifat dzatiyah lagi bicara fisiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Itu sifat dzatiyah. Tapi Allah marah. Dzatiyah fi'liyah. Allah turun. Dzatiyah fi'liyah. Allah punya betis. Dzatiyah, udah jago, udah kelar, udah. Pinter udah pada tauhidnya, dapat udah. Ya, barakallahu fiik. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bab yang ke-9. Dzikru maji'illah subhanah li faslil qada baina ibadih ala ma yaliqu bi jalalih. Bab yang membicarakan atau menegaskan tentang penyebutan adanya kedatangan Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah datang, gitu. Maji yakni kedatangan. Oke? Dengan tujuan untuk faslul qada, menentukan seluruh perkara. Gitu, memutuskan seluruh perkara di antara para hamba-hambanya dengan sifat datang yang sesuai dengan seluruh sifat keagungan dan kesempurnaannya, gitu. Ya. Dan qala rahimahullah, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam bab ini menyebutkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwa lagi mau menjelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat
datang. Tuh, sebagian kaum nggak terima. Datang dan pergi ini kerjaan makhluk katanya. Ngapain Allah datang dan pergi? Allah ada di mana-mana. Begitu. Oke? Salah. Itu bertentangan dengan nas sarih yang datang dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan apa yang disepakati salaf dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datang. Oke? Sifat fi'liyah atau dzatiyah? Nah, karena kaitannya dengan aktivitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter udah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amr." Tuh. Ya. Tiada yang mereka tunggu hakikatnya kecuali agar Allah Subhanahu wa Ta'ala datang pada mereka. Fi dhulalin minal ghamam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan iring-iringan malaikah. Tayyib, dengan di bawah naungan awan. Tuh, Allah datang bersama para malaikat di bawah naungan awan. Wa qudiyal amr. Tuh, dan sungguh telah ditentukan semua perkara ini. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk menghakimi para makhluknya di situ. Itu berarti Allah datang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hal yanzurun illa an ta'tihimul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik." Apakah mereka sebenarnya menunggu sampai para malaikat, yakni malaikat kematian, datang kepada mereka, mencabut nyawa mereka? Gitu. Atau datang kepada mereka, Rabb mereka, yakni datang membawakan kemurkaannya. Gitu. Atau minimal datang kepada mereka, tanda-tanda kebesaran Rabb mereka, yakni mukjizat. Jadi apakah mereka nggak mau beriman? Nunggu malaikat datang mati, nunggu Allah datang menyidang mereka, gitu. Maksudnya begitu, ya? Itu berarti Allah datang, gitu. Ya, dapat ditangkap dari situ berarti Allah memiliki sifat datang. Allah berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Maka jangan sekali-kali kalian lakukan itu. Kalla, tuh. Kalla yang ini di sini artinya don't do it. Jangan kalian lakukan itu. Gitu. Jangan kalian lakukan demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nanti ketika bumi ini digoncangkan berturut-turut, dakkan dakka gitu. Digoyang berturut-turut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan kemudian datang Rabbmu bersama para malaikat saffan saffa, berbaris-baris. Tuh. Berarti Allah datang. Ya. Kemudian Allah pun berfirman, "Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nazala al malaikatu tanzila." Dan pada hari ketika langit ini terbelah pecah dengan gumpalan-gumpalan awan, dan kemudian turunlah para malaikat tanzila, beriring-iringan, beruntun pada turun. Ya. Zain. Ayat-ayat ini yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk menegaskan adanya sifat maji, sifat datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, kita lihat penjelasan ayat ini bersama tafsirannya, seraya mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Lihat dari syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Ayat yang pertama tadi, dari ayat surah Al-Baqarah, ayat 210. Hal yanzurun illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amr. Hadha tahdidun lil kuffar. Ayat ini hakikatnya adalah ancaman buat orang-orang kafir, at-tarikin lid-dukhul fis silm, yang mereka berpaling dari masuk ke dalam Islam. Al-muttabi'in li khutuwati syaitan, yang lebih memilih untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Yang zurun, yakni yang tadhirun. Tuh, yang zurun di bahasa Arab seringkali dimaksudkan, nazara yang zuru artinya apa? Melihat. Tapi nazara yang zuru di bahasa Arab kadang dimaknai, maksudnya intazara yang tadhiru, maksudnya menunggu. Tuh, hal yang turun tuh bukan apakah mereka melihat, tapi apakah mereka menunggu. Gitu. Nanti dilihat siap kalimat, dilihat
lagi ngomongin apanya, dilihat rangkaiannya lagi, lebih tepatnya diterjemahkannya ke mana gitu ya. Yanzurun yakni yantazirun. Yuqalu nazartuhu wantazartuhu bima'na wahid. Illa ayyatiyahumullah. Yani mereka menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka li faslil qada, untuk menentukan seluruh perkara bainahum, di antara mereka pada hari kiamat, fayujazi kulla amil bi'amalih. Kemudian Allah pun memberikan ganjaran bagi setiap orang-orang yang beramal dengan amalan yang mereka lakukan. Gitu. Fi dhulalim minal ghamam. Allah datang kepada mereka di bawah naungan-naungan ghamam. Ghamam yakni sahab, yakni awan. Di bawah naungan awan. Ar-raqiq al-abyad. Ghamam yakni awan yang tebal berwarna putih. Awan yang tebal berwarna putih. Summiya bidzalika li'annahu yaghum. Dibilang ghamam itu ghamam dikarenakan yaghum. Karena apa? Menutupi pandangan. Karena tebalnya dia sehingga menutupi pandangan. Malaikah yaji'un. Nah, bersama para malaikat. Yani Allah datang bersama para malaikat. Yaji'un fi dhulal minal ghamam. Datang di bawah naungan awan tersebut. Wa qudiyal amr. Dan sungguh telah ditentukan seluruh perkara. Yani faragha minal amr. Maknanya adalah telah ditentukan ketentuan Allah, yaitu ihlakuhum, yaitu kehancuran, kebinasaan dan azab untuk mereka. Tuh, yakni kepada orang-orang kafir. Ayat ini hakikatnya adalah ancaman bagi mereka yang masih menunda-nunda dan berpaling untuk memilih untuk berpaling dari seruan Nabi, seruan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Islam. Nah, diancamlah dengan ayat ini. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka nunggu hari persidangan nanti, yang di mana di situ Allah yang akan datang langsung kepada mereka dengan para malaikat dan menyidang mereka, menentukan bahwa sungguh fix ke atas mereka kecelakaan, kehancuran, gitu. Apakah itu yang mereka tunggu? Itu maksud ayat ini tuh, ngancem ke sono. Ya. Kemudian hal yanzuruna illa an ta'tihimul malaikah. Nah, ayat berikutnya, ini ayat dari surah Al-An'am ayat 158. Apakah mereka menunggu agar malaikat datang kepada mereka, yakni malaikat untuk mencabut nyawa mereka, liqabdi arwahihim. Tuh, malaikat apa yang mencabut nyawa? Al-maut, al-maut, ya. Al-maut nih kalau diterjemahkan sang kematian, the death. Oke? Malaikat kematian tuh udah al-maut. Adapun penamaan malaikat kematian Israel ini nggak sahih. Nggak sahih. Sementara perkara-perkara yang gaib ini tidak kita simpulkan kecuali dari nas yang sahih. Dari kitabullah atau dari hadis Rasul. Karena gaib. Kita nggak bisa ijtihad di situ. Oke? Ya udah terima. Perkara yang gaib ini sifatnya tauqifi, dogmatis. Nggak bisa innovate di sini. Nggak bisa inovasi, nggak bisa ngarang di situ. Di antaranya adalah penamaan malaikat kematian. Malaikat kematian al-maut, al-maut. Bukan Izra, itu yang kita diajarin dari kecil nih. Oke, semoga Allah rahmati para orang tua kita, guru-guru kita, pendahulu kita. Mereka mengajarkan kepada kita sebatas yang mereka tahu, gitu loh. Cuman ya buat kita untuk belajar lebih lanjut, gitu. Tetap, ya. Al-maut, kematian itu al-maut. Ada cerita dari Syekh Saleh Fauzan sendiri, ditanya satu hari, ada nukat, di antara nukat-nukatnya, yakni joke di antara joke-joke-nya ulama lah. Cuma ya Syekh Saleh, joke-nya ulama deh. Okay? Satu hari ditanya, ya Syekh, ismul malaikatul maut, apa namanya malaikat maut ini, betulkah namanya Israel? Begitu. Syekh Saleh Fauzan melihat ini pertanyaan nggak penting ya. Akhirnya dia bilang, nah, beliau hafizahullah menjawab, "Madri idza jak saluh." Aku nggak tahu, ntar aja kalau datang padamu lu tanya dia namanya siapa ya. Lihat joke-nya ulama. Joke-nya ulama begitu ya. Tak tahu, ntar kalau datang sama ente kenalan aja. Tanya namanya siapa. Bejak selalu. Apakah mereka menunggu sampai datang kepada mereka malaikat maut, mencabut nyawa mereka? Atau datang kepada mereka Rabbmu, untuk menentukan perkara di antara para hamba-hambanya. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datang kepada mereka sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu.
Maknanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ciri-ciri kiamat di mana pintu taubat dan iman udah tertutup. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ciri-ciri kiamat di mana pintu taubat udah ketutup, di mana matahari terbit dari sebelah barat. Biasanya timur barat sih. Oh, biasanya timur ya? Iya, berarti barat. Ya, ketika matahari terbit dari sebelah barat. Itu batasan taubat secara umum. Ketutup pintu taubat udah. Allah tuh membentangkan terus tangannya untuk taubat kan? Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'ul lail. Hatta tadlu asyamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus membentangkan tangannya di malam hari agar mereka yang berdosa di siang hari bertobat di malam harinya. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar mereka yang bertobat di malam hari berdosa di malam hari bertobat di siang harinya. Terus demikian sampai terbitnya matahari dari barat. Ini batasan umum, batasan universal. Adapun batasan per individu beda. Per individu batasan taubatnya adalah ketika yugharghir yakni nyawa sampai kerongkongan. Makanya dibilang gargara di Arab karena bunyinya antara ga sama ra. Yugharghir. Yani kullu dzambin asallahu apa namanya? Semua dosa Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa malam yugharghir. Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu. Malam yugharghir yakni sebelum nyawa individu pelaku dosa tersebut sampai kepada kerongkongan. Ya, itu batasan khusus bagi tiap individu. Batasan umum. Ayatu rabbik yakni fenomena alam yang merupakan tanda kekuasaan Tuhanmu. Seperti tulu asyams min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari sebelah barat, itu adalah diantara ciri-ciri hari kiamat al-kubar yang besar, ciri-ciri besar. Idza waqa ughliq babu taubah. Apabila itu terjadi, maka tertutuplah pintu taubat, fala tuqbal, enggak lagi diterima taubat. Ma'adzallah. Ya. Wa qauluh kalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya nih berbicara tentang yang surah Al-Fajr ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla di sini harf rada' wa zajr amma dzukir qablaha, ay ma hakadha yanbaghi an yakuna 'amalukum min 'adam iqramil yatim wa 'adam al-hadd 'ala ta'amil miskin. Maknanya adalah ungkapan untuk mengingkari dan memperingatkan agar jangan demikian yang kalian lakukan. Sungguh tidak layak yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan kepada orang-orang yatim dan gak mau memberi makan kepada orang-orang miskin, dan kemudian memakan harta-harta yang haram, dan kemudian mencintai harta yang berlebihan. Tuh, ini lagi dibicarakan ayat-ayat sebelumnya. Baru Allah kalla, jangan begitu. Tuh, gitu. Gak layak kalian lakukan itu. Allah peringatkan, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nanti ketika bumi ini bergetar, dukka yani zulzilat. Digoncangkan. Hatta inhadam, sampai hancur. Kullu ma 'alaiha min bina' wa adaha ba'am mumbatha. Sehingga hancur seluruh bangunan yang ada di muka bumi dan menjadi debu-debu. Ya. Wa ja'a rabbuk, dan kemudian datanglah Rabbmu bidzatih, yakni zat Tuhanmu datang li faslil qada, untuk menentukan perkara di antara para hamba-hambanya. Wa ja'a rabbuka wal malak, tuh, dan datang Tuhanmu bersama para malaikat. Wal malak yakni bersama para malaikat, saffan saffa, bersaf-saf yakni berbaris-baris, ya. Qad ahdaqu bil jinni wal ins, di mana nanti malaikat nih berbaris-baris nih sampai 7 baris di belakang Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang semua dengan pandangan yang tajam melihat para manusia dan jin yang mau disidang. Begitu loh. Begitu loh. Ahdaku yakni mereka melihat dengan tajam kepada para jin dan manusia yang mau
di sidang nih malaikat yang datang beriringan dengan Allah Subhanahu wa taala nih, petugas-petugasnya nih, oke, ngeliatin begitu, melihat dengan tajam kepada para manusia dan jin. Syekh Saleh Al-Fauzan bilang ini, ya, kullu ahli sama yakununa saffan wahidan. Pada saat itu, seluruh penduduk langit semuanya berbaris bersama Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit siapa? Malaikat. Okay? Yakun saffan wahidan, muhitin bil ard, di mana mereka semua turun dan mengepung bumi. Wa man fiha, dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Fayakunun sab'ah sufuf. Para malaikat itu jadi 7 baris bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahdaku bil jinni wal ins, dan mereka melihat kepada para jin dan manusia dengan pandangan yang tajam. Begitu noh. Wa yawma tashaqqaqus sama, dan pada hari ketika langit ini terpecah belah bil ghamam, dengan kabut yang putih. Ya, ini ayat selanjutnya berbicara tentang surah Al-Furqan ayat 25. Ya. Yani tanfatir wa tanfarij. Yani kelak langit adalah sesuatu yang akan pecah. Pecah ini berarti ada kekuatan yang menekannya dari dalam. Nah gitu, pecah tuh begitu. Ada kekuatan yang menekannya dari dalam sehingga nggak tahan lagi, pecah. Okay? Dan isinya ghamam, tuh awan putih. Alladhi huwa dhulal nur al-azim alladhi yubhir al-absar. Wa nazala al-malaikah tanzila, dan kemudian para malaikat pun turun ke bumi, fayuhitun bil khalaik, mereka pun semuanya mengepung para makhluk fi maqam al-mahsyar, di padang mahsyar nanti. Ya. Tsumma yaji ar-rabb, kemudian barulah datang Rabb li faslil qada baina ibadihi, untuk menentukan seluruh perkara di antara para hamba-hambanya. Ya. Maka korelasinya dari ayat-ayat tadi yang disebutkan, semua ayat ini afadat itsbat al-maji wal ityan lillah yaumal qiyamah bidzatihi ala ma yaliku bijalalihi li faslil qada baina ibadihi. Tuh. Semua ayat-ayat tadi berbicara dan menegaskan tentang bahwasanya kelak Allah akan datang. Allah datang dengan zatnya, di hari kiamat. Bagaimana datangnya Allah? Datang yang sesuai dengan seluruh keagungannya dan seluruh kesempurnaannya dan keindahannya. Semua sifat-sifat yang sempurna yang ada padanya. Nggak boleh kita takwil. Ya, nggak boleh kita coba tafsirkan dan lain. Udah terima itu sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kedatangan Allah untuk mensidang, okay, para hamba-hambanya. Ya. Maji'uhu min sifatihil fi'liyah, maka kedatangan Allah adalah termasuk sifat-sifat aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Ya, yajib, maka wajib kita mengisbatnya, yakni meyakininya dan menegaskan bahwa Allah memiliki sifat datang sesuai dengan hakikatnya, datang. Ya. La yajuz ta'wiluhuma, enggak boleh mentakwil al-maji wal ityan, kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum mencoba mentakwilkannya, dan datanglah Tuhanmu, yakni datanglah perintah Tuhanmu. Tuh, ditakwil yakni. Oke? Datanglah Tuhanmu, yakni datanglah rahmat Tuhanmu. Bukan zatnya Allah datang, begitu. Sebagian orang nggak mau terima bahwa Allah memiliki sifat datang begini. Akhirnya mencoba mentakwilnya, lari-larinya ke situ. Tapi ada yang lebih spesifik diarahkan cara memahaminya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-ityan wal maji, al-mudhaf ilaihi subhanah naw'an. Ketahuilah bahwasanya sifat datang yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam. Sifat datang, ketika dibilang Allah datang, tuh sifat yang dinisbahkan kepada Allah datang ini, oke? Okay? Ketika dinisbahkan sifat datang ini kepada Allah, ada 2 macam nih. Bisa jadi 2 macam. Bisa mutlak, bisa muqayyad. Okay? Bisa mutlak ya ini datang beneran, udah. Bisa muqayyad, yakni bisa yakni diberikan keterangan lebih bahwasanya datangnya nih sesuatu yang datang nggak mesti zat Allahnya yang datang. Ada memang. Contoh kasus, nih.
Fa idza kana al-murad maji' rahmatih aw adzabih, apabila ketika yang dimaksud adalah datangnya rahmat Allah atau datangnya azab Allah dan lain-lain, quyid, maka harus diikat dengan keterangan lebih lanjut. Mesti disebut emang lagi datang azabnya, emang lagi datang rahmatnya, gitu. Seperti yang di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'allahu birrahmah wal khair. Tuh, sehingga datanglah Allah dengan rahmatnya dan dengan kebaikannya. Yani apa? Allah mendatangkan kerahmatnya dan kebaikannya. Memang, tuh, nggak mesti zat Allahnya yang datang. Di situ emang disebutkan bahwasanya yang datang adalah rahmat Allah dan kebaikannya Allah. Dan juga misalnya diantaranya laqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilm. Sungguh telah kami datangkan kepada mereka, tuh kami datang kepada mereka, kepada para manusia dengan sebuah kitab yang kami jelaskan seluruh perkara di situ. Yani di situ dijelaskan dengan ilmu. Yani telah kami datangkan keterangan kitab kepada para manusia. Apakah maknanya Allah turun membawakan kitab itu pada manusia? Enggak kan? Tuh, padahal ada kami datang. Tuh. Karena memang muqayyad, karena memang ada keterangan lebih bahwa yang datangnya ini bukan zat Allah. Oke, kita terima kalau ada keterangan lebih. Oke? Bahwasanya memang yang datang adalah rahmatnya, kebaikannya, atau azabnya, atau kitabnya, kita terima. Bukan Allahnya yang datang di situ, kita terima. Kenapa? Karena emang ada keterangan di nas itu bahwa yang datang hal-hal itu bukan zat Allahnya maksudnya. Zin? Tapi ada yang mutlak. Awas. Yang macam kedua, al-ityan wal maji al-mutlak, yaitu kedatangan yang sifatnya mutlak, absolut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza la yakunu illa maji'uh. Maka enggak bisa difahami ayat-ayat demikian kecuali hanya emang zat Allah yang datang. Bukan lagi memaksudkan hal lain yang datang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Tuh. Apakah mereka menunggu sampai Allah datang kepada mereka di bawah naungan awannya? Tuh, berarti Allah yang datang, itu mah mutlak, begitu. Ya. Sama seperti semua asma, semua sifatnya begini cara memahaminya ya. Ada mutlak, ada muqayyadnya. Wajah Allah, kita meyakini Allah punya wajah? Kita meyakini. Cuman emang beberapa nas ketika disebutkan wajah Allah, tidak dimaksud kita mengejar apa? Mengejar wajah Allah. Tuh, emang lagi dimaksudkan maksudnya mengejar ridho Allah. Nah, jadi kalau seorang ahlu sunnah bilang wajah Allah itu artinya ridho Allah, tapi dia ahlu sunnah, dia mengisbat wajah Allah, jangan diingkari, awas. Bukan berarti dia mentakwil wajah Allah. Fahim ya? Karena emang dari sisi ungkapan, mengejar wajahmu, ya ini mengejar ridhomu, artinya begitu. Tapi di waktu yang sama kita kaum yang meyakini bahwa Allah adalah zat yang punya wajah. Karena ada kaum lain yang nggak terima bahwa Allah punya wajah. Tuh, Allah punya wajah, Allah punya tangan, nggak terima. Kenapa? Wajah tangan ini punyanya makhluk, kok Allah punya wajah, punya tangan. Begitu katanya. Sehingga mereka mentakwil wajah ini artinya ridhonya Allah. Tuh. Faham ya? Kalau mutlak berarti wajahnya emang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau muqayyad memang mengejarnya, maksudnya mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejar wajah Allah yang ini mengejar ridho Allah. Semua sifat akan dimaknai demikian. Mutlak bisa atau muqayyad. Semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Kita cukupkan sekian. Pertemuan selanjutnya isbat al-wajah. Tuh, menegaskan adanya wajah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.